Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk bersama dalam rangka tawasobil haqqi dan tawasobis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kita sudah sampai pada interaksi Nabi Muhammad SAW dengan paman-paman beliau dan bibi-bibi beliau, orang yang dihormati oleh Nabi Muhammad SAW setelah bapak dan kakeknya. Baik, sekarang kita masuk pada poin berikut, poin dari sekian poin yang telah tertulis di sini. Kalau kemarin saya telah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW seringkali membenarkan ibadah mereka kalau seandainya ibadah yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak membiarkan kesalahan yang terjadi dengan keluarga beliau sampai kemudian beliau membenarkan bagaimana cara ibadah yang benar. Saya berikan contoh kemarin, dulu ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi Muhammad SAW, sekaligus keponakan dari istri beliau Maimunah. Nabi Muhammad SAW punya paman namanya Al-Abbas. Al-Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Berarti apa? Sepupu Nabi. Terus Maimunah itu juga merupakan adik dari istri Al-Abbas. Statusnya sebagai istri Nabi Muhammad SAW. Jadi bibinya Abdullah bin Abbas. Nah, jamaah sekalian, hingga beliau cerita pas saya nginap di rumahnya Maimunah, saat itu Nabi Muhammad SAW memang jatah malamnya di rumahnya Maimunah. Kemudian karena saya capek, saya pun tertidur. Ketika saya bangun, saya melihat Rasulullah SAW sedang wudhu, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Saya pun melaksanakan sholat, saya pun ikut wudhu dan saya berdiri di samping kiri Nabi Muhammad SAW. Sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu boleh berjamaah ya. Kemudian Rasulullah SAW menarik saya, kemudian ditempatkan di sebelah kiri. Ditempatkan di sebelah kanan, ditempatkan di sebelah kanan. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar tetap mengadakan perbaikan di tengah keluarga kita. Kalau seandainya ada kesalahan yang terjadi, kita perbaiki. Kalau ada kesalahan ibadah yang mereka lakukan, kita jelaskan bagaimana ibadah yang benar. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara bentuk interaksi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sepupu beliau. Poin kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa? Kalau jamaahnya itu hanya imam dan makmumnya satu, maka makmum berdiri di samping imam, rapat kakinya bersama dengan imam, jadi nggak pakai jarak. Baik itu sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Jadi bukan makmum di belakang, ya. Kecuali kalau itu perempuan. Kalau perempuan walaupun istri kita atau putri kita tidak boleh sejajar dengan kita. Mereka harus berada pas di belakang kita. Kalau itu perempuan. Sementara kalau perempuan tersebut bukan mahram kita, misalkan kita lagi sholat di masjid,
kemudian ada perempuan yang ingin ikut bersama dengan kita, sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya perempuan itu nggak harus sholat berjamaah. Artinya seorang laki-laki nggak harus mengimami wanita yang bukan mahramnya kalau itu sendiri. Beda kalau kasusnya banyak, ya. Misalkan ketinggalan sholat asar di kampus, kemudian saat sholat, lalu kemudian ada seorang ukhti-ukhti ngomong, "Mas, aku jadi makmum ya, belum akad jadi makmum ya." Nah, itu sebenarnya nggak diperbolehkan sebenarnya loh, Pak. Terus bagaimana solusinya? Ya udah, lakinya sholat sendiri, perempuannya sholat sendiri. Loh, katanya sholat berjamaah afdol bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, sesama perempuan afdol. Tapi kalau jamaahnya laki-laki bukan mahram, kemudian perempuan juga bukan mahramnya, nanti khawatirnya terjadi berbagai macam fitnah. Maka para ulama menyarankan ya udah sholat sendiri aja. Begitu. Tapi sebenarnya misalnya kalau di balik tabir, Ustaz, gimana? Ada laki-laki yang sholat di depan, kemudian ada perempuan yang melihat, tuh, saya tak langsung jadi makmumnya saja. Boleh nggak? Boleh-boleh saja sebenarnya. Boleh-boleh saja. Cuma masalahnya nanti kalau laki-lakinya nggak tahu kalau dia jadi makmum, apalagi sholat jadi imam, nanti ketika bangun dari sujud ya, atau bangun dari ruku kan kedengaran suaranya. Malah nanti dikira takbiratul ihram, ternyata mungkin sudah takbir dari ruku misalkan ya. Nah ini sebaiknya sholat sendiri. Itu poin yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Poin yang ketiga adalah apa? Ternyata sholat tahajud dilaksanakan berjamaah gak masalah. Karena sebagian orang ada yang membid'ahkan sholat tahajud dilaksanakan berjamaah. Ini Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwa sholat tahajud bersama-sama itu gak dipermasalahkan. Ustaz, kalau dilaksanakan di masjid bagaimana? Sebagian saudara kita mengatakan bahwa sholat tahajud di masjid itu tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebenarnya boleh-boleh saja karena itu keumuman dari Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tarawih di masjid. Sholat tarawih itu di luar Ramadan namanya tahajud. Sebagian para ulama demikian ya Mas. Namanya apa? Tahajud atau namanya qiyamul lail. Karena dilaksanakan pada bulan Ramadan maka disebut tarawih. Jadi boleh-boleh saja untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah di masjid. Baik. Kemudian poin berikutnya, wa kana idza waqa'a ahaduhum fi munkarin ankara alaihi wa sarrafa anhu. Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas nahi mungkar di tengah keluarga beliau. Kalau seandainya ada kemungkaran. Kalau yang tadi mungkar enggak, itu bukan mungkar tadi, kesalahan. Beda antara salah sama perbuatan mungkar. Orang yang berbuat salah itu seringkali karena kebodohan. Orang yang berbuat mungkar itu seringkali karena mengikuti syahwatnya. Nah, jemaah sekalian, ada cerita. Suatu waktu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita. Kana al-Fadl radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Al-Fadl ini saudaranya Abdullah bin Abbas. Entah kakaknya atau adiknya. Pokoknya anaknya Al-Abbas juga. Suatu waktu dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW di belakang unta Nabi Muhammad, dibonceng pakai unta. Faja'at sumra'atun min Khuth'am. Lalu datanglah seorang perempuan dari Bani Khuth'am. Faja'al al-Fadlu yanduru ilaiha wa tanduru ilaihi. Maka Al-Fadl yang saat itu masih muda melihat perempuan tersebut dengan tatapan yang serius. Akhirnya perempuan tersebut juga lihat kepada Al-Fadl. Perempuan ini masih muda juga. Melihat peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW memegang kepalanya Al-Fadl, wa ja'ala nabiyyu yasruf wajhul Fadl ila syakkil akhar. Lalu kemudian Nabi Muhammad memiringkan kepalanya ke arah yang lain. Jangan sampai berpandang-pandangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian perempuan ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya kewajiban, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita haji. Nah, sementara ketika haji ini diperintahkan,
Orang tua saya sudah sangat tua. Artinya ada salah seorang sahabat masuk Islam, dia umurnya sudah tua, mendengar bahwa haji itu wajib. Ini bapaknya perempuan ini. La yathbutu ala rahilah afa ahajju anhu. Ya Rasulullah, dia tidak bisa lagi naik kendaraan. Maksudnya sudah tidak bisa naik kuda ataupun naik unta. Karena dulu kendaraannya kalau bukan kuda, unta, kalau bukan unta keledai. Dia udah gak kuat lagi ya Rasulullah. Beda kalau zaman sekarang ya. Kalau orang tua zaman sekarang naik pesawat, udah begitu pakai apa namanya kursi roda. Tawafnya pun bisa pakai kursi roda. Kalau nggak kuat bagaimana? Di sana banyak sekali jasa orang yang dorong kursi roda kan banyak sekali di sana. Kadang dorongnya kadang ngawur gitu ya, nabrak kiri kanan. Iya, saya hampir jatuh berapa kali. Ya, syekho. Ya, perempuan tua gitu nih. Hampir nabrak itu kadang tawaf. Kan biasanya orang Afrika yang apa namanya? Tenaga dorong kursi roda itu. Mereka besar-besar badannya. Terus memang orang Afrika ini orang hitam ya, orang sana keturunannya. Itu rada kacau secara apa namanya? Secara etika beda sama kita, betul. Dan itu diakui sendiri oleh mereka. Orang Indonesia telah melampaui kami dalam masalah akhlak. Orang Indonesia terkenal kalem, ya. Kalau ngomong juga nggak terlalu keras. Saya pernah suatu waktu dalam sebuah seminar di Jeddah. Ada beserta orang-orang hitam juga. Kita kan lagi antri. Kalau pagi saya kan sarapannya sana paling sirup sama apa namanya? Jus paling sama roti lah. Kita lagi antri gitu kan. Tiba-tiba mereka nyelonong ke depan. Itu berkali-kali terjadi. Akhirnya panitia yang ngomong, Tobur, antri. Enggak, saya mau segera balik ke tempat penginapan gitu ya. Udah begitu caranya mereka. Kita udah lama-lama antri, mereka langsung nyerobot ke dalam. Ya. Memang dikenal mereka ini. Kalau di kampus Jamiah Islam Madinah juga, mereka dikenal orang yang suka berantem. Ya. Bahkan dengan apa namanya di Madinah itu, bahkan dengan pengurus hujrohnya, pengurus kamarnya, itu ya berantem mereka ya. Pengurus dapur ya berantem ya. Yang unik ya teman-teman kita dari Afrika ini. Tapi bagaimanapun mereka Muslim, saudara kita ya. Nah jemaah sekalian, perempuan ini cerita ya Rasulullah, kakek saya sudah tua. Dia sudah tidak mungkin lagi naik kendaraan, bolehkah saya menghajikan untuknya? Orangnya masih hidup. Bolehkah saya menghajikan untuknya? Jawaban Nabi Muhammad SAW, Naam, iya boleh. Peristiwa ini terjadi pada Haji Wada. Maksudnya dialognya perempuan ini bersama dengan Rasulullah SAW yang juga di situ hadir Al-Fadl bin Abbas. Itu terjadi pada Haji Wada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedekatan dengan keluarganya, dengan sepupunya, yaitu apa? Membonceng sepupunya naik unta. Ya, enggak masalah, karena sepupu adalah orang yang dekat dengan kita dan kita harus dekat-dekat dengan mereka. Ini menunjukkan kedekatan Nabi Muhammad dengan keluarganya, jemaah sekalian. Membonceng, diajak ngobrol. Satu. Yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah apa? Jamaah sekalian, bahwa laki-laki tidak diperbolehkan memelototi perempuan. Ya kecuali dalam yang sebentar ataupun sifatnya hal-hal yang daruri ya. Contoh saat saat pengajian. Ya, para ulama memperbolehkan, ya tapi nggak boleh juga ustaz melototi satu persatu ya. Kemudian yang kedua saat persaksian di pengadilan, maka hakim boleh melihat perempuan. Anda buka cadarnya boleh. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwa ini memang saksi, ya diperbolehkan. Kemudian banyaklah ya dalam interaksi berdagang dan lain sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan tidak diperbolehkan. Hal ini dilihat dari Al-Fadl bin Abbas tadi, karena dia seorang pemuda, perempuan ini juga cantik, dia lihat ya. Mungkin kaget ya. Perempuan tersebut juga lihat, kagum dengan Al-Fadl bin Abbas. Nah, maka jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, hati-hati dengan pandangan mata. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis zina itu enggak harus farj, enggak harus kemaluan. Tapi pandangan zinanya adalah dengan melihat
menonton, apalagi sekarang Masya Allah mengerikan sekali. Kemudian yang kedua, zinanya tangan adalah memegang. Perempuan yang bukan mahram dipegang. Ya beda kalau masalah darurat ya, dokter periksa pasien ya wajar, itu perkara lain jemaah sekalian. Kemudian karena kita lihat sebagian orang meremehkan masalah ini. Bahkan di sebagian perusahaan atau sebagian kampus, dosen laki, dosen perempuan cipika-cipiki itu wajar ya. Sampai ngeri juga lihatnya ya. Suatu waktu saya pernah lihat demikian jemaah sekalian di Bali itu. Adalah dosen kampus Solo ini. Saya tahu karena beberapa yang hadir pernah ikut pengajian saya gitu nih. Maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu itu pernah ikut pengajian. Oh, berarti ini dia dosen, ngerti saya. Kemudian sampai di Bali, karena saya mungkin saat itu pakai slayer ya. Turun di Bandara Ngurah Rai. Saya lihat ada sebagian bukan yang ngaji sama saya ya. Ada dosen-dosen lain tuh. Ya udah ketemu, halo. Tadi pakai pesawat apa, bro ya? Cipika-cipiki kaget saya. Astagfirullahaladzim, saya mati ya. Jangan cipika-cipiki, pegang saja itu nggak diperbolehkan. Sekali lagi ya, kecuali kondisi darurat itu beda masalah ya mas sekalian. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la an yuhjamur rajulu, sesungguhnya seorang laki-laki ditusuk kepalanya bilijamin minal hadidi, dari tombak yang terbuat dari besi, kepalanya ditusuk, khairun, itu lebih baik bagi dia daripada memegang tangan perempuan yang bukan mahram dia. Ya. Ini hati jemaah sekalian. Karena sekali lagi ini bukan karena apa sih? Karena dalam tradisi kita perempuan itu manusia yang sangat terhormat. Maka nggak boleh sembarangan dipegang. Yang boleh memegangnya adalah para mahramnya atau suaminya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini hadisnya jelas sekali. Beda dengan hadis-hadis yang dipakai oleh orang-orang liberal. Kadang orang-orang liberal ini dipelintir. Oh, itu maksudnya kalau pegangnya pakai syahwat. Jadi kalau tanpa syahwat nggak apa-apa. Ada kiai yang gitu juga pakai liberal. Adalah kiai, saya pernah ketemu dia. Suatu waktu lagi wisuda santriwati, mahasantri. Mahasantri kan berarti kelasnya udah kuliah kan? Nah kan biasalah kalau habis wisuda kan di tradisi kalangan hadiyin biasa santriwati itu cium tangan para kiai. Diingatkan oleh ustadz saya pas wisuda hadir karena boleh diundang. Pak Yai, bukankah Pak Yai pernah mendengarkan hadis bahwa bersentuhan dengan tangan perempuan yang bukan mahram itu berdosa, bahkan lebih baik ditusuk pakai tombak. Apa jawabannya? Ustadz, setiap dalil, setiap larangan itu ada ilah, ada sebab kenapa dilarang. Kalau sebabnya tidak ada, berarti larangannya nggak berlaku. Jadi kalau salaman itu dilarang itu karena kalau ada gereng-gereng katanya. Saya itu nggak ada gereng-gereng sama santriwati saya, berarti larangan itu nggak berlaku bagi saya. Jangan. Emang kiai-kiai liberal itu pinter usul fikih, tapi usul fikihnya untuk mensiasati syariat. Makanya kita serius belajar usul fikih itu biar nggak dikadalin sama mereka ya. Yang terbaru sekarang Anda kalau tahu, dulu pernah rame sekitar 3 atau 5 tahun yang lalu, seorang profesor dari Pakistan, asli Pakistan mau saya, keturunan Pakistan, tapi tinggal di Amerika Serikat, seingat saya di Texas atau di Boston mungkin. Dia punya ijtihad perempuannya, bukan ijtihad sebenarnya, ngawur. Bahwa khutbah Jumat tidak harus laki-laki, perempuan boleh. Karena banyak perempuan yang kalau berbicara lebih menakjubkan, lebih hafal dalilnya dibandingkan laki-laki. Apalagi perempuannya alumni pondok misalkan. Alumni pondok hafal Quran, hafal hadis, dan paham bahasa Arab. Dibandingkan kita, lulusan sekolah umum misalkan, jelas dia lebih superior daripada kita dalam masalah ini. Jadi khutbah Jumat tuh nggak harus laki-laki, perempuan boleh. Dan ngimam nggak harus laki-laki, boleh juga perempuan. Ini ijtihad yang kedua. Ijtihad yang ketiga, dia bilang apa? Sholat berjamaah itu nggak harus dipisah, soft laki sama soft perempuan, boleh dicampur laki perempuan, dan perempuan harus di belakang. Itu namanya apa?
Melecehkan kehormatan wanita. Kita lagi emansipasi wanita. Perempuan juga boleh soft depan. Dan boleh dicampur. Dan sholat tidak harus orang mukmin. Non muslim pun boleh sholat. Karena sholat itu bagaimana interaksi dengan Tuhan. Yang namanya berinteraksi dengan Tuhan gak boleh dimonopoli oleh umat Islam. Istiadat yang ketiga adalah apa? Nggak harus tutup aurat. Yang penting bagaimana menutup aurat dalam hati. Ini kan pikiran Quraisy Shihab ya. Nah, singkat cerita jamaah sekalian, dia laksanakan itu. Dia khutbah Jumat, dia ngimami sholat Jumat, dan yang sholat campur laki perempuan. Namanya Profesor Dr. Aminah Wadud. Sekarang dia diundang sebagai dosen tamu di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kacau balau negeri kita ini. Kebayang gak sih Pak? Calon doktor ini doktor agama, nanti dia jadi guru agama, jadi dosen di bidang agama, dia jadi kepala kemenak, mungkin dia akan menjadi KUA misalkan. Ya. Mereka ini diajar oleh dosen-dosen yang pikirannya kayak gitu. Saya lihat statusnya Aminah Wadud di Twitternya, dia mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan terbang ke Indonesia untuk menjadi dosen tamu. Nggak tahu apakah sistem pembelajarannya pakai Zoom, jarak jauh atau bagaimana. Yang jelas dia akan menjadi dosen tamu. Masya Allah jamaah sekalian. Ini kacau balau betul negeri kita ini. Mau disekulerkan. Betul-betul mau disekulerkan jamaah sekalian. Contoh sekuler yang paling baru adalah apa? Menteri Agama Gus Yakut punya sebuah aturan, madrasah-madrasah yang ada tidak boleh yang mengajarnya boleh non muslim. Jadi guru-guru di madrasah-madrasah yang ada tidak harus muslim, boleh juga non muslim. Pelajaran bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya itu boleh non muslim. Saya kebayang Bapak-Bapak sekalian, orang yang sekolah di madrasah sanawiyah aliyah itu kan pasti jilbab. Kira-kira kalau diajarin oleh seorang ibu guru bahasa Inggris, kemudian dia pakaiannya mungkin rok selutut atau di atas lutut, di lehernya ada kalung salib, dia ngajarin bahasa Inggris kepada anak-anak kita. Itu liberalisme sangat tinggi sekali. Nanti akan ada orang berpikir, kalau gurunya baik, nanti akan berpikir apa? Ternyata untuk menjadi baik gak harus menjadi muslim. Kan banyak orang berpikir seperti itu jemaah sekalian. Menjadi orang baik gak harus menjadi muslim. Salah kalau kita mengatakan bahwa surga itu hanya muslim yang bisa masukinya. Akhirnya nyalah-nyalahkan Tuhan nanti, menyalah-nyalahkan Al-Quran dan hadis nanti. Ini liberalisme ma'asyiral muslimin yang sedang berkembang pesat di negeri kita. Kenapa? Orang-orang barat itu sudah mempelajari. Umat Islam kalau dimurtadkan, diajak masuk ke agama lain, gak mungkin, pasti melawan. Tapi kalau dirusak metode berpikirnya, itu tidak akan terasa, bahkan dianggap biasa-biasa aja. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar meminta kepada Allah kelurusan berpikir. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku memohon keistiqomahan di atas perintahmu, di atas syariatmu. Wal azimata ala rusdi, dan kelurusan berpikir. Sebab sikap kita, cara kita ngomong, cara kita berpakaian dan lain sebagainya, itu lahir dari cara berpikir. Kalau berpikirnya bengkok, udah salah, ya nanti juga akan salah. Saya itu punya kawan, udah tobat, dulu anak isi Jogja deh dia ya. Dia cerita, Ustadz, kalau kami dulu lagi buat film, ya, lagi berhalusinasi terkait masalah apalah namanya anak-anak seni kan begituan ya. Itu kadang kami tanpa pakaian Ustaz. Biasa aja itu. Di teater tuh. Gak malu? Enggak Ustaz. Bagi kami kebebasan segala-galanya. Sekarang kemana-mana pakai jubah anaknya. Malu Ustaz saya nih ya. Dia cerita dari ngobrol tadi. Pas lagi ngobrol sama saya. Dia menawarkan usaha untuk dakwah saya. Ustaz, saya mau buatkan usaha untuk dakwah digital, antum boleh? Oh boleh. Nah dia cerita masa lalunya seperti itu. Itu dulu Pak. Nah sekarang lebih disekulerkan lagi. Orang kalau sudah rusak cara berpikirnya, sikapnya, cara berpakaiannya, cara dia ngomong, gaya hidupnya itu pasti akan rusak. Karena semua itu berawal dari apa? Pikiran. Ya, semua itu berawal dari apa? Pikiran, sebuah keyakinan, sebuah akidah jamaah sekalian. Kalau akidah sudah rusak, ya rusak segala-galanya. Maka dakwah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali di Mekah selama 13 tahun jamaah sekalian, itu materinya itu materi akidah, materi pemikiran. Ibadah belum banyak, sholat itu hanya pagi sama sore selama 10 tahun. 11 kenabian baru ada sholat 5 waktu. Haji belum ada, tentang aurat belum ada, pengharaman khamr belum ada. Tapi pikirannya diluruskan bahwa Allah itu maha adil, aturan Allah itu harus kita terima. Akal kita ini harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Akal kita punya keterbatasan. Itu ditanamkan betul oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sehingga begitu turun perintah apapun, mereka samina wa ata'na. Bukan samina wa mikir-mikirna, apalagi protes-protesna, enggak. Ketika ada perintah untuk menutup aurat, sampai diceritakan sebagian para sahabiyah, istri-istri para sahabat, itu nyobek gorden untuk menutup aurat, ya Mas sekalian. Karena nggak punya kain. Kalau dulu taplak meja mungkin pakai juga taplak mejanya. Untuk nutup aurat jamaah sekalian. Begitu langsung samina wa ta'na. Kenapa? Karena pikirnya udah lurus dulu. Ketika ada perintah melarang khamr, mengharamkan khamr, got yang ada di kota Madinah banjir khamr. Kenapa? Orang dulu kalau nampung khamr sebagaimana kita sekarang nampung air di tandon. Jadi kalau pas butuh tinggal diambil, minum. Bagi mereka khamr sama dengan teh bagi orang Jawa. Ya sarapan pagi, apalagi pecel, biasanya sampingnya apa? Nggak mungkin susu kan, nggak enak tuh. Itu pasti teh panas, teh kampul jamaah sekalian. Siangnya es teh, malamnya mungkin teh hangat juga. Begitulah khamr pada zaman dulu. Tapi ketika pikiran mereka diluruskan oleh Nabi, bahwa apapun perintah Allah itu baik bagi kita, apapun larangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti buruk, maka dijauhi. Itu ditanamkan betul oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat selama 13 tahun. Ketika ada perintah melarang khamr, got kota Madinah, parit-parit di kota Madinah banjir karena khamr, ma'asyiral muslimin. Lo bayangkan aja ditampung sebagaimana kita nampung air di tandon. Karena khamr itu kan perlu fermentasi. Ya. Jadi ada tampungan khusus. Kadang karena dulu nggak ada yang besar ya, kadang di rumah mungkin sekian apa namanya? Sekian apa istilahnya? Periuk, bukan periuk, apa namanya? Ya, pokoknya kayak gitulah yang dari tanah itu. Kendi kayak kendi besar itu. Kentong. Kalau zaman saya kecil masih itu biasanya di rumah itu ada berapa kentong buat air minum maksudnya. Jadi setelah dimasak, dimasukkan situ. Jadi kalau diambil itu enak. Ada bau-bau tanahnya, terus enak rasanya tuh ya. Kalau sekarang semua diganti ember ya, diganti macam-macam. Kalau dulu masih ingat. Ya. Kalau pecah pesan lagi, ada 2 sampai 3 itu. Kalau diambil itu aromanya khas. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana soto kan? Soto apa namanya? Kuali ya. Soto kuali sama soto biasa kan aromanya beda dan harganya pasti beda juga biasanya ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini azimah ala rusdi, kelurusan berpikir. Penting ma'asyiral muslimin. Doa ini perlu kita ucapkan, apalagi zaman sekarang. Bayangkan, sekularisme, liberalisme, setingkat kiai loh. Kiai ngomong kayak gitu tadi tuh, ya. Yang penting gak ada gereng-gerengnya katanya. Yang paling parah saya pernah disuruh mondok di situ, karena situ pondok tingkat usul fikih yang paling tinggi di Indonesia. Jadi orang kalau bicara usul fikih itu nggak susah mengalahkan orang-orang alumni situ. Saya punya ustadz, dia alumni situ. Wah, kalau yang namanya usul fikih luar biasa, cara berkesimpulan. Saya disuruh sekolah di situ, nggak mau saya. Masuk comberan kata saya. Loh, antar mahasiswa-mahasiswinya itu boncengan. Ketika ditanya, loh, kan nggak boleh boncengan laki perempuan yang bukan mahram. Apa jawabannya? Lah, kami itu nggak pegangan tangan, hanya pegangan jaket katanya. Coba, gimana cara membenarkan orang kayak gitu? Susah. Kalau ngobrol itu sampai malam. Kan di pondok itu ada semacam ilmu-ilmu, ya ada ilmu-ilmu inilah, ilmu apa namanya? Ilmu kanuragan, ilmu apa yang disalurkan pada santri. Itu ada salah satu ritualnya harus mandi jam 1 jam 2 malam. Di sebuah apa namanya? Di sebuah sendang. Tahu sendang ya? Mata air tertentu. Cerita ustaz saya sih nggak pernah mau gitu ya. Ya saya tahajud aja. Ya mereka tuh mandi tahajud. Jadi mereka tuh biasanya bablas dari habis isya diajak diskusi,
kemudian nanti langsung mandi untuk ritual itu. Sehingga nanti bangun subuhnya itu jam-jam setengah 7, jam-jam 7. Ketika ditanya, loh, Anda kesiangan terus itu, nggak bener tuh ibadah. Apa nggak bener, ritual-ritual itu nggak bener? Apa jawabannya? Loh, bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Rufi al-Qalam, catatan dosa itu nggak berlaku bagi 3 manusia. 1, anis sobi, dari anak sampai dia balik. Hadisnya benar, sahih ya. Yang kedua, dari orang yang junun, orang yang gila, sampai dia sadar. Yang ketiga, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ketiduran ya nggak masalah, karena dosanya nggak ada. Itu mah masbuk yang direncanakan. Lah iya loh, saya pernah ke pondok-pondok kayak gitu. Jadi saya kadang dulu ketika saya jadi lulus pondok dulu iseng-iseng aja sih cari pondok-pondok itu, bener nggak ada sih. Ternyata daerah Kacangan, tahu Kacangan ya? Boyolali sana itu. Wakeh Pak. Saya pernah masuk ke pondok itu, malah sama kiainya diantarin. Cerita, Mas, ini sendang kita untuk mendapatkan ilmu khusus. Ini caranya harus mandi jam sekian. Saya lihat sendangnya itu, airnya itu, keruh, udah kayak coklat itu. Saya bilang, Pak Yai, santri mandi di sini Pak Yai? Iya. Enggak kedinginan? Enggak, karena imannya sudah merasuk ke dalam hatinya. Oh, boh ya. Itu ngomong sama orang kayak gitu kadang gak nyambung Pak. Nah jamaah sekalian, ini ada orang seperti itu. Kembali apa sampaikan? Jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tidak diperbolehkan ya untuk memegang tangan perempuan yang bukan mahram bagi kita. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya doruri. Poin yang keempat yang bisa kita dapatkan hadis ini adalah apa jamaah sekalian? Boleh menghajikan orang yang sudah tidak mampu berhaji. Walaupun dia masih hidup. Misalkan kita punya mbah, dia nabung selama 10 tahun. Tahun ke-9 dia sudah daftar, seharusnya tahun depan dia harus naik. Dia kena stroke. Dan dokter memvonis stroke-nya ini permanen. Stroke-nya permanen misalkan. Dan stroke-nya bukan stroke yang enggak udah mungkin sering kejang-kejang mungkin gitu. Nah, boleh bagi boleh bagi ahli warisnya, entah anaknya atau cucunya atau keponakannya untuk menghajikannya. Diperbolehkan. Tapi haji dulu dia harus haji dulu. Bagaimana caranya? Ya nah, misalkan tawaf, begitu sampai di sana dia tawaf untuk dirinya dulu. Tawaf untuk dirinya dulu. Kalau dia belum pernah haji loh. Kalau ahli warisnya belum pernah haji. Beda kalau dia pernah haji. Berarti dia udah gugur kewajibannya. Kalau dia belum pernah haji, berarti dia berangkat, dia tawaf dulu untuk dirinya sendiri, baru kemudian mentawafkan orang yang dihajikan tadi. Demikian juga sa'i, demikian juga rukun haji lainnya. Dan masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, termasuk keluarga kita yang ingin haji, misalkan daftar selama antri 10 tahun, ternyata tahun ke-9 dia wafat, maka boleh juga dihajikan. Karena itu adalah hutang kepada Allah, dan hutang kepada Allah lebih layak untuk ditepati dan dibayar. Baik, masyarakat muslimin itu peristiwa pertama ya, kedua ya. Yang berikutnya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, wa kana yasta'inu bihim fil mawaqif al-muhimmah. Nabi Muhammad SAW kadang meminta bantuan kepada paman-paman beliau, sepupu-sepupu beliau dalam kondisi-kondisi yang sangat urgen. Jadi meminta bantuan kepada mereka, kadang itu beban bagi mereka, tapi juga kadang menunjukkan kepercayaan kita kepada mereka. Ini ada banyak cerita, salah satu yang disebutkan di sini, ketika Bai'ah Aqobah. Nggak tahu nih, ini Aqobah kedua apa Aqobah pertama, sehingga saya Aqobah pertama ini. Ketika Bai'ah Aqobah. Nah, jemaah sekalian,
yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Bai'ah Aqabah, kan Bai'ah Aqabah itu ada dua. Bai'ah Aqabah pertama yang hadir kurang lebih 13 orang, Nabi Muhammad membaiat, mengambil janji setia dari orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah yang pergi haji pada musim haji, agar mereka siap masuk Islam dan siap membela Nabi Muhammad SAW. Bai'ah yang kedua dihadiri kurang lebih 70 atau 73 orang, lebih banyak orang-orang Madinah yang berjanji setia, siap membela Nabi dan siap siap membersamai Nabi Muhammad SAW. Itu Bai'ah Aqabah yang kedua, janji berbaiat masuk Islam dan berbaiat untuk setia dengan dakwah dan Islam. Tapi para ulama mengatakan khusus untuk baiat masuk Islam itu hanya berlaku bagi Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, nggak ada kewajiban seorang muslim kalau ingin masuk Islam dia membaiat Nabi, nggak ada kewajiban. Ya. Dan pada zaman Nabi pun, kalau ada orang yang masuk Islam jauh dari Nabi, maka tidak perlu datang ke kota Madinah lalu membaiat masuk Islam, nggak perlu. Cukup lewat perwakilan, yaitu apa? Syahadat. Nah, jamaah sekalian, kalau pada zaman dulu ada semacam seperti itu, baiat untuk masuk Islam. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW berjanji dengan para sahabat akan berjumpa di sebuah tempat namanya Aqabah di jam 2:30 atau jam 3 malam. Jadi baiatnya pada malam hari untuk menghindari kecurigaan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik sudah pada tidur, udah pada ngorok gitu ya. Nah, Nabi pun berangkat bersama pamannya Al-Abbas. Nabi Muhammad SAW mengajak pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan saat itu Al-Abbas masih kafir, belum masuk Islam Al-Abbas ini. Tapi diajak oleh Nabi Muhammad SAW agar membersamai beliau dalam berbaiat, membaiat kaum muslimin dari kota Madinah. Padahal ini perkara urgen, sementara pamannya masih kafir. Tapi Nabi percaya pamannya adalah orang yang sangat setia dan sangat menjaga rahasia walaupun dia orang kafir. Memang nggak semua orang kafir itu jahat, bahkan banyak yang baik juga. Maksudnya apalagi masalah-masalah kayak gini, ada orang-orang yang memang dididik sejak awal, dididik sejak kecil untuk berpegang teguh dengan janji. Walaupun dia kafir, tapi dia sangat kokoh dengan janji. Diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa dengan para sahabat. Nih Bai'ah Aqabah kedua, bukan Aqabah pertama. Bai'ah Aqabah kedua yang hadir sekitar 73 orang. Nabi Muhammad SAW pun mulai membaiat mereka. Tapi sebelum Nabi Muhammad membaiat mereka, kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW berkata begini kepada orang-orang Yathrib ataupun orang-orang Madinah yang berhaji ke Makkah saat itu. Ya ahla Yathrib, wahai ahla Yathrib, ya ma'syar Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, ya ma'syarul Aus, wahai orang-orang Aus. Karena Aus kabilah Madinah, Khazraj juga termasuk kabilah di Madinah. Apa kata Abdullah bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Sesungguhnya kalian telah ketahui siapa Muhammad dan bagaimana orang-orang memusuhi Muhammad keponakanku ini. Kalian juga harus tahu bahwa Muhammad di suku kami, di kabilah kami, itu kabilah Bani Hashim, adalah orang yang terhormat. Kami hormati, kami bela dia, kami berikan dukungan. Ketika dia kelaparan, kami berikan makanan. Ketika dia nggak punya pakaian, kami berikan pakaian. Kami bela keponakan kami ini semaksimal kemampuan kami. Jika ada orang-orang yang ingin mencelakakannya, kami yang terdepan membelanya. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian juga akan menempatkan Muhammad sebagaimana kami menempatkan Muhammad pada diri kami? Ya, sebagaimana kami membelanya, sebagaimana kami menghormatinya, apa kalian siap membela keponakanku? Jika kalian tidak siap, jangan pernah bawa dia ke negeri kalian, karena Muhammad saat itu mau hijrah. Jangan pernah bawa Muhammad ke negeri kalian, karena di sini dia ada para pembelanya yang siap mati untuk membelanya, itu bapak-bapaknya, keluarga besarnya. Tapi kalau kalian merasa siap membela Muhammad,
dengan keringat kalian, dengan darah kalian, dengan nyawa kalian, silakan kalian bawa Muhammad, saya titipkan keponakan saya kepada kalian. Akhirnya apa jawaban jawaban orang-orang Ansor ataupun orang-orang Madinah? Qad sami'na ma qulta fatakallam ya Rasulullah fakhudh li nafsi qawli rabbika ma ahbabta fatakallam ya Rasulullah fatala wa da'a ila Allah azza wa jalla wa raghaba fi Islam. Kemudian orang-orang Ansor ataupun orang-orang Madinah mengatakan, "Ya Al-Abbas, kami telah mendengar apa yang engkau ucapkan kepada kami. Kami pasti membela Muhammad lebih daripada pembelaan kalian terhadap Muhammad, Nabi kami. Nabi Muhammad, ya Rasulullah tolong bicaralah. Anda silakan ambil apa yang Anda sukai dari kami, tinggalkan apa yang Anda sukai, apa yang dicintai sama Allah ambil dari kami. Kami tidak akan pernah memprotes ya Rasulullah." Akhirnya Nabi Muhammad pun mendakwahi mereka, menyemangati mereka untuk masuk Islam. Lalu terjadilah bai'ah Aqobah yang kedua. Setelah itu tidak ada bai'at lagi di Aqobah. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, dan Nabi pun menyusul mereka untuk hijrah di Madinah. Orang-orang Ansor, Aus maupun Khazraj, penduduk asli Madinah, betul-betul menepati janjinya. Mereka membela Rasulullah SAW melebihi pembelaan mereka untuk anak dan istrinya, dan mereka memberikan apa yang diminta oleh Rasulullah walaupun itu berisiko bagi mereka. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini diantara kisah yang kita lihat bagaimana Nabi Muhammad melibatkan keluarga besarnya dalam urusan-urusan penting. Anda kalau mau nikah, yang belum mau nikah, libatkan keluarga juga jemaah sekalian. Anda kalau mau berbesanan, yang belum berbesanan, nanti misalkan anaknya mau nikah, libatkan keluarga juga. Ya, apalagi keluarga kita sudah muslim, sama-sama muslim. Nabi saja melibatkan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, padahal saat itu posisi Al-Abbas bin Abdul Muthalib dia masih musyrik. Ya. Masih musyrik jemaah sekalian. Baik, saya kira ini yang perlu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.